Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kodikologi dan tekstologi. Nah, video kali ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar linguistik dan filologi yang diampu oleh Bapak Ahmad Yafiq Mursyid MA. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Amalia Putri dengan NIM 211050300132 dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum masuk ke pembahasan tentang kodikologi dan tekstologi, saya akan sedikit membahas tentang naskah dan prasasti. Naskah merupakan tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan, sedangkan prasasti merupakan tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, dan kayu. Naskah pada umumnya panjang karena berisi informasi lengkap, sedangkan prasasti pada umumnya pendek karena untuk pengumuman, penanda, ukiran nama, dan jabatan. Naskah pada umumnya adalah anonim, sedangkan prasasti ada nama dan tahunnya. Naskah banyak karena disalin, sedangkan prasasti sedikit karena tidak banyak penyalinan karena dia biasa pada batu ya. Selanjutnya yaitu definisi naskah. Yang pertama, naskah merupakan karangan yang masih ditulis dengan tangan, dan naskah merupakan karangan seseorang yang belum diterbitkan dimanapun. Naskah juga merupakan bahan-bahan berita yang siap diset, dan naskah merupakan sebuah rancangan. Definisi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun perbedaan naskah dan teks yaitu naskah pada umumnya merujuk pada fisik dokumen, sedangkan teks biasanya merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Nah, sekarang masuk pembahasan kodikologi. Kodikologi berasal dari kata Latin yaitu codex, jamak dari kata codices yang artinya naskah, manuskrip, dan handscript. Menurut Robson, kodikologi berarti pelajaran naskah, dan menurut Barrett, kodikologi berarti gulungan, buku, tulisan tangan pada teks kuno, dan menurut Yudiafi, kodikologi berarti mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Yang pertama kali menggunakan istilah kodikologi yaitu Alfonso Dain pada tahun 1944. Selanjutnya tentang ruang lingkup kodikologi, yaitu ada identifikasi, bagian naskah, tulisan, penjilidan, dan sejarah naskah. Identifikasi seperti tempat penyimpanan naskah, judul naskah, dan bagian naskah seperti bahan, alasnya. Lalu tulisan seperti menggunakan tulisan aksara, penjilidan seperti menggunakan bahan sampul apa, pengangkatan motif sampul, mengikat, rusuk. Lalu di PPT saya lupa menambahkan tentang sejarah naskah, yaitu berisi tentang riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, cara memperoleh naskah, penggunaannya, serta catatan lain yang menunjukkan umur atau sejarah naskah. Selanjutnya yaitu tentang unsur kodikologi. Pertama, adanya tempat penyimpanan naskah, adanya alas naskah, ada cap kertas atau watermark dan countermark, adanya umur naskah dan juga daya tahan, penulisan, iluminasi, dan ilustrasi. Watermark berarti gambar yang membayang di dalam kertas. Sedangkan iluminasi berarti gambar yang berfungsi sebagai pembingkai dan penghias teks, dan ilustrasi gambar yang berfungsi sebagai pendukung isi teks, penjelas teks terletak di mana saja. Berikut contoh dari watermark, countermark, dan juga iluminasi. Selanjutnya yaitu tentang alas naskah. Alas naskah merupakan sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Nah, di Cina alas naskah biasanya menggunakan bambu dan sutra, di India menggunakan daun palma, di Mesopotamia menggunakan batu bata dari tanah liat, di Mesir menggunakan papirus, di Eropa menggunakan kertas, dan beberapa negara lainnya juga ada yang menggunakan seperti kain. Di Indonesia sendiri menggunakan seperti kertas daluang, lontar, daun nipah, kulit kayu, bambu, rotan, daun pandan, batok kelapa, gitu. Nah, umur naskah sendiri itu tergantung pada alam dan perawatannya. Alam tropis membuat naskah cepat rusak, maksimal 2 abad lamanya.
Selanjutnya yaitu alur penelitian. Yang pertama yaitu penentuan teks, yang kedua inventarisir teks, yang ketiga deskripsi naskah, keempat perbandingan naskah dan teks, kelima suntingan teks, enam terjemahan teks, dan terakhir analisis isi. Dalam penentuan teks diuji melalui 3 aspek, yaitu potensi naskah, metode dan pendekatan, dan konteks yang akan diteliti. Dan pada bagian inventarisir naskah berisi tentang katalog naskah, buku-buku yang mengupas naskah terkait yang akan dikaji, artikel-artikel jurnal, penulisan naskah per orang, juga database naskah online. Selanjutnya deskripsi naskah yang berisi judul naskah, tempat penyimpanan naskah, nomor naskah, ukuran naskah, jumlah dan barisnya, jumlah halaman dan jumlah baris, huruf dan bahasa yang digunakan dalam naskah. Juga tinta, alas naskah, dan garis tebal dan garis tipis dalam watermark naskah. Juga bagaimana kondisi naskah, kolofon yaitu keterangan tentang tempat, waktu, penulisan, dan penyalinan, juga gambar, jilid naskah, dan catatan. Selanjutnya itu perbandingan naskah dilakukan jika naskah lebih dari satu. Dalam naskah yang dibandingkan adalah jenis kodikologinya, dan perbandingan teks meliputi struktur linguistik, varian bacaan, alur cerita, dan waktu penyalinan. Nah, selanjutnya tentang tekstologi. Tekstologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk teks, di mana teks tersebut berisi kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks tersebut juga berupa lisan, tulisan, dan cetakan. Isi teks tersebut berupa ide dan amanat pengarang kepada pembaca. Nah, tekstologi dapat terjadi pada naskah muda dan teks tua. Adapun 10 prinsip tekstologi. Yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Kedua, dimulai dari penyuntingan. Ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologi tanpa penjelasan. Yang intinya, tekstologi harus adanya penjelasan, tidak ada penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam yaitu teks diteliti sebagai keseluruhan. Ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti. Yang kedelapan juga perlu diteliti pula sejarah teks dari karya yang lain. 9, penyalin dan lembaga penyalin harus diteliti juga. Dan yang ke-10, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam tekstologi, yang pertama diawali dengan inventarisasi yang dilakukan jika sudah menentukan objek dan juga sudah meneliti jumlah naskah. Yang kedua, melakukan kritik teks, yang berarti kritik dan evaluasi seorang filolog kepada teks, meneliti dan menempatkan teks pada tempat yang benar. Selanjutnya yaitu meneliti kesalahan pada teks seperti tulisan tangan yang kurang jelas, penggeseran lafal, dan juga haplografi, ada tambahan huruf seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah di mana membandingkan dan mengonstruksi menggunakan metode stema. Selanjutnya adanya metode penyuntingan, yaitu metode landasan dan juga metode gabungan. Selanjutnya yaitu transliterasi yang merupakan cara memperkenalkan kandungan teks. Dan yang terakhir adalah interpretasi, di mana filolog harus mengeluarkan sifat-sifat dasar teks untuk pembaca. Konteksnya harus diperhatikan. Adapun struktur penelitian dalam filologi, yang pertama pendahuluan, kedua konteks umum naskah, yang ketiga naskah yang dikaji, yang keempat kritik pada teks, yang kelima pembahasan teks, naskah dan teks, dan yang keenam adalah kontekstualisasi teks. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys.